Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita memasuki malam ke-25, malam ganjil, di mana menurut apa yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimakumullah. Pada malam ini saya ingin menyampaikan terkait dengan puasa dan kesehatan rohani kita, bahwa Nabi pernah bersabda di dalam hadisnya, ala fil jasadi mudghah idza saluhat jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala ya qalbun, yang artinya ada segumpal daging di dalam jasad atau fisik kita. Apabila segumpal daging itu bagus, maka semua organ tubuh kita akan bagus. Tapi sebaliknya ketika organ atau segumpal daging tadi rusak, maka fasadat jasadu kullu, jadi semua akan rusak. Ala ya qalbun, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbun. Qalbun di sini ada dua makna. Yang pertama makna yang berdimensi jasmania atau fisik. Makna fisik ini qalbun berarti jantung. Dimana kalau jantung kita itu rusak atau berhenti, otomatis organ tubuh yang lain juga akan ikut berhenti, alias kita akan mendapatkan titel almarhum, yang orang-orang kemudian mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi sebaliknya kalau jantung kita itu baik atau bagus, maka organ tubuh yang lain juga akan bagus. Kita bisa mengaji, beribadah, bisa jogging, bisa pergi ke pasar dan lain sebagainya. Itu kalau jantungnya bagus. Qalbun dalam makna yang kedua, dimensi rohaniyah, yang berarti kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu, makna yang rohaniyah ini adalah qalbun itu sebetulnya adalah hidayah ilahiyah atau hati yang dimaksud bisa memancarkan hidayah ilahiyah atau nur robbaniyah, yang di situ kalau ada di dalam hati kita, maka kita insya Allah menjadi hambanya yang mutakin, hambanya yang selalu ta'aluk kepada Allah. Karena yang menjadi pengendali di dalam jiwa kita itu adalah hidayah ilahiyah nur robbaniyah. Kita tahu Allah berfirman di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan potensi jahat atau potensi untuk berbuat maksiat di dalam jiwa kita, wa taqwa, dan potensi untuk taat kepada Allah. Tinggal di dalam jiwa kita itu mana yang menjadi pemenang antara potensi jahat atau potensi baik atau potensi takwa.
Nah, kalau dalam proses kontestasi di dalam jiwa kita itu lebih dominan yang fujur, maka sangat tidak mustahil meskipun manusia bisa jadi perilakunya seperti setan. Karena sesungguhnya manusia itu makhluk di persimpangan antara malaikat dan setan. Jadi satu sisi ketika baik maka dia bisa lebih mulia dari malaikat. Tetapi kalau potensi buruknya itu lebih dominan di dalam jiwa kita, maka dia bisa lebih buruk daripada setan itu sendiri. Ya. Di dalam Al-Quran bahkan digambarkan ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan dia itu seperti hewan, bahkan lebih sesat. Wong hewan aja bisa dikendalikan, kalau manusia itu susah ada dikendalikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita perlu selalu berikhtiar dan berdoa kepada Allah yang muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, bolak-balikkan zat yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hati ini untuk selalu taat kepadamu. Nah, ini yang penting bagi kita, karena potensi kita itu kadang iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian jamaah sholat isya dan tarawih rahimakumullah, Imam Ghazali itu kemudian membagi hati itu ada 3 macam. Yang pertama, qalbun mayyitun, yaitu hati yang mati. Hati yang mati ini adalah hati yang tidak bisa memantulkan cahaya ilahi. Hati yang apabila diberi nasihat itu sawaun aanggar taum amlamtum dirhum la yu'minun. Ketika diberi nasihat, diberi masukan, diberi peringatan, sama saja. Mau dikasih peringatan 1000 kali bahkan itu tidak ada bedanya. Sawaun, sama saja. Mengapa? Karena hatinya tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima peringatan. Dia sudah seperti kal hijarah, seperti batu. Jadi hati yang seperti ini adalah hati yang keras, hati yang tidak bisa menerima kebenaran. Sehingga apapun itu nggak mempan. Diiming-imingi surga, ya nggak kepingin. Ditakut-takuti neraka juga nggak takut. Wong dia juga belum karuan percaya surga atau neraka dan lain sebagainya. Sehingga implikasinya hati yang seperti ini ya Ramadan sama tidak itu sama saja. Siang-siang ya mungkin pergi ke warung sama aja, di jalan makan dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, hati yang kedua, jenis hati yang kedua untuk Imam Ghazali itu adalah qalbun maridun, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang disebabkan kita memiliki penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit di dalam diri kita, seperti iri hati, hasud, mungkin punya sifat riya, punya sifat ujub, kiber, takabur, dirinya merasa lebih hebat daripada yang lain. Padahal takabur itu hanya sifat yang dimiliki oleh Allah. Seorang makhluk tidak boleh memiliki sifat takabur. Jadi orang yang memiliki sifat takabur meskipun satu biji zarah sekecil itu menyebabkan dia terhalang masuk ke dalam surga. Ingat, iblis itu kurang apa dulu penghuni surga. Karena sifat takabur ini, iblis itu terusir dari surga. Hanya karena diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dirinya merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Dia terbuat dari api, Nabi Adam terbuat dari tanah. Sehingga oleh Allah diusir dari surga karena sifat takaburnya tidak mematuhi perintah Allah. Jadi sifat takabur itu sesungguhnya juga sifat menentang perintah Allah itu sendiri. Jadi di dalam diri kita itu yang kita tahu dan bisa mendiagnosis sendiri adalah penyakit hati. Jadi Ramadan ini menjadi penting bagaimana kita bisa mendiagnosis penyakit hati agar
hati kita itu menjadi hati yang tipologi yang ketiga, yaitu qalbun salimun, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Apa itu qalbun salimun? Yaitu hati yang orientasinya itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang di dalam orientasi hidupnya itu tidak ada selain untuk Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, engkaulah ya Allah, engkaulah tujuanku, wa ridhoka matlubi, dan keridhoanmu lah yang aku cari. Jadi qalbun salimun ini orientasinya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam Al-Qur'an itu al-yauma la yanfa'u malun wala banunun illa man atawaha biqalbin salim. Ingatlah pada suatu hari di mana harta keluarga itu nggak ada gunanya kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Nah, inilah hati yang selamat ini menjadi kunci kita untuk nanti kita sowan kepada Allah itu menjadi ikhlas, menjadi ridho, menjadi lega ya, mutmainnah. Oleh karena itu jamaah sekalian, itulah pentingnya bagaimana kita pada bulan Ramadan ini bisa berikhtiar untuk memiliki jenis hati yang ketiga itu ya qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sehat, sehingga kita siap kapanpun dipanggil oleh Allah. Itu kalau qalbun salimun itu insya Allah hati yang akan bisa ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mudah, karena pada dasarnya sikap kita itu selalu memiliki sifat yang iri dan lain sebagainya. Oleh karena itu Ramadan ini adalah salah satu sarana kita belajar untuk setidaknya mengurangi dan lama-lama bisa menghilangkan ya sikap-sikap penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dan semoga dengan seperti itu kita menjadi salah satu ciri penghuni surga yang pernah Nabi sampaikan di depan para sahabat, yaitu salah satu ciri penghuni surga kata Nabi di depan para sahabat itu adalah orang yang tidak punya sifat dendam, tidak punya sifat hasud, pemaaf kepada orang lain. Dan itulah juga merupakan ciri dari qalbun salim itu sendiri. Bapak Ibu jamaah sekalian, itulah kultum singkat yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk bisa mendiagnosis penyakit hati kita, agar hati kita menjadi sehat, hati kita menjadi lebih bersih, ikhlas untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.